Lu pikir Ichigo Bankai cuma skill-skill doang? Salah, nih karakter kalau lu ngerti mekaniknya, per ulti ngisi sendiri, damage meledak, dan holo mode beneran gak ada obat. Dan ini alasan kenapa dia jadi DPS paling gila di Bleach Soul Resonance. Halo teman-teman, kembali lagi sama gue di Bapoel Channel. Di video kali ini gue akan bermain Bleach Soul Resonance, tempat dimana bocoran PSR dikuliti sampai akar-akarnya, dan info event dibawain pakai gaya receh tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar Bleach Soul Resonance. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. Oke, hari ini kita bakal ngulik sampai ke akar-akarnya. Karakter yang bikin banyak player langsung all-in gacha, Ichigo Bankai. DPS top tier, anti ribet, anti gimmick, dan cocok buat lu yang mau ngacangin damage ke musuh tanpa pusing mikirin mekanik aneh-aneh. Oke, sebelum masuk lebih dalam, biar gak ada yang ketinggalan info penting, gua kasih tahu dulu, banner Ichigo Bankai ini cuma buka dari 21 November sampai 5 Desember ya gengs. Banner stem dia juga ngikut bareng, jadi jangan sampai kelewatan. Jangan jadi orang yang nyesel di akhir. Bang, kok gak dapet Ichigo padahal damage dia gila banget. Ya telat bang, makanya gue ingetin dari awal. Oke, jadi gini cuy, Ichigo Bankai ini karakter DPS pertama yang bener-bener mandiri. Gak butuh buff aneh, gak butuh kondisi ribet, gak butuh ritual mandi kembang. Lu tinggal mainin B attack dan ngerti cara kombonya. Udah, damage-nya brutal banget. Ini bukan DPS kelas receh, ini DPS yang divnya kayaknya lagi sayang banget sama player baru. Baru rilis game, langsung dikasih karakter sebroken ini. Oke, sekarang kita bahas mekanik paling penting, B attack dan B attack cabang. Oke, langkah pertama, tekan basic attack. Ichigo bakal ngeluarin 3 tahap serangan. Stop di hit ketiga, Ichigo ngecharge, muncul cahaya di belakang tubuh dia. Tekan basic attack lagi, attack cabang keluar. Versi human udah sakit, masuk holo mode, damage-nya naik, speed naik, bar ulti ngisi sendiri, dan lu bakal merasa jadi raja holo. Contohnya, B attack cabang level 4, total damage 504% lebih cuy. Attack cabangnya 365% lebih. Jadi jangan heran kalau lu lihat angka damage kayak kode wifi. Oke, selanjutnya pasif skillnya. Yang pertama ada pasif inti. Attack cabang bakal prioritas nyerang musuh yang punya debuff Getsuga Sign. Oke, selanjutnya untuk pasif pertama, buff damage. Damage ke musuh dengan Getsuga Sign plus 18% naik tiap level. Untuk pasif kedua, CDM Holo Mode. Setiap attack cabang di Holo Mode tambah CDM plus 15% bisa di stack 4 kali. Bayangin cuy, CDM buff 4 kali. Damage lu jadi anime filler tapi versi OP. Selanjutnya untuk pasif ketiga, CTR Overflow. Kelebihan CTR bakal diubah jadi CDM. Ini pasif yang bikin Ichigo scaling kayak saham pas lagi naik cuy. Selanjutnya untuk skill 1 di human mode sama holo mode. Nah, untuk di human mode sendiri, Getsuga Tensou 319% damage plus 1 stack Getsuga Sign. Habis kena, lo bisa langsung follow up pakai attack cabang. Nah, untuk di holo mode sendiri, ngeluarin 2 kali Getsuga Tensou, yang artinya skill satunya bisa 2 kali. Masing-masing ngasih 478% damage plus attack cabang follow up. Intinya di holo mode, skill 1 ini kayak disuntik vitamin B12. Makin cepat, makin pedes cuy. Selanjutnya untuk ultimate-nya nih. Ultinya ini nih, skill yang bikin lu merasa jadi protagonis anime. Begitu ulti lu pencet, bisa auto counter attack, cooldown semua skill ke reset, imun dari damage, bisa spam skill 2 kali, HP nggak bisa turun lebih dari 1. Kalau game lain ini udah haram, tapi Bleach Soul Resonance ngebolehin cuy. Gila gak tuh? Nah, selanjutnya ada second ultimate. Ketika kalian masuk ke holo mode, kalian akan mendapatkan 1 ultimate lagi cuy. Nah, untuk ultimate-nya ini adalah Black Getsuga Tensou. Untuk damage-nya 683% damage. Ledakan arena 2000% plus damage. Lu cuma bisa pakai sekali selama holo mode, tapi sekali keluar, ini skill bukan damage, ini ancaman cuy. Selanjutnya untuk skill parry dan perfect dodge atau sunpo.
Nah untuk Perry sendiri damage-nya 694% plus 1 stack Getsuga Sign. Bisa nambah ASPD plus 15% dan MSPD plus 25%. Nah untuk ASPD itu apa? ASPD sama dengan attack speed. Untuk MSPD artinya movement speed. Ini bukan dodge biasa cuy, ini Sunpo. Dan kalau lu berhasil, musuh kayak di pause sebentar, kayak lagi buffering. Nah selanjutnya untuk skill prioritas yang wajib banget kalian up ya. Yang wajib naik dulu adalah basic attack-nya, sudah pasti. Karena basic attack itu adalah tiang bagi si Ichigo. Semuanya mengandalkan basic attack, apalagi basic attack cabang itu cuy, wajib banget di up. Nomor 2 ada skill satunya. Nomor 3 ada ultimate-nya tentu saja. Untuk skill parry-nya bebas, mau dinaikin paling akhir juga nggak apa-apa. Nggak naik pun juga masih cakep kok. Selanjutnya mekanik naikin bar ultimate. Banyak yang ngeluh, bang gua nggak bisa ulti-ulti padahal gua main B-attack terus. Ya karena lu nggak ngerti mekaniknya cuy. Nah untuk pengisi bar ulti tercepat yaitu adalah B-attack cabang cuy. Lu wajib punya stem Ichigo-nya. Nah untuk penjelasan buff stemnya itu menambahkan CTR plus 15%, muncul 2 bayangan yang dianggap sebagai attack cabang. Artinya bar ulti ngebut, damage nambah, dan lu kayak nge-spam skill cuma modal basic attack cuy. Dan semakin banyak B-attack cabang yang kalian keluarkan, semakin cepat pengisian bar ultimate gitu cuy. Apalagi kalau 3 kali sekali B-attack cabang. Wah itu bakal cepet banget sih. Nah selanjutnya aku akan ngasih tahu untuk tim line up untuk si Ichigo Bankai ini ya, dan juga rotasinya. Nah untuk karakter SSA sendiri, Ichigo itu cocok line up-nya sama si Urahara dan juga Byakuya. Nah untuk rotasinya kalian bisa baca aja sendiri cuy, itu udah gua tulisin ya. Itu bener-bener gimana guys ya, intinya DPS utamanya ada di Ichigo. Untuk Byakuya sama si Urahara itu cuma nge-spam skill doang ya, si Ichigo yang ngasih damage ke musuh gitu cuy. Jadi bener-bener mantep sih, keduanya itu ngasih buff ke Ichigo semuanya, damage-nya bener-bener gila nantinya ya. Soalnya jika kalian belum punya Byakuya atau belum mendapatkan si Byakuya, enaknya dikasih siapa? Nah saran gua kalian pakai aja Rukia ya, dia bisa crowd control sama nge-freeze ya, itu mantep banget sih intinya. Nah mungkin untuk si Rukia itu emang first top up ya, tapi murah kok, cuma 16.000 aja. Tapi di CBT China atau CBT Global kemarin itu si Rukia bisa digacha sih di banner standar, tapi nggak tahu ya kalau sekarang bisa nggak sih? Kalau bisa kalian bisa komen di bawah cuy. Selanjutnya ada si Ishida. Kenapa? Kan tadi Rukia itu spesifik ya, dia kan mempunyai skill tambahan, tapi skill tambahan itu ada syaratnya ya. Tapi untuk si Ishida sendiri itu nggak punya syarat. Syaratnya cukup masukin si Ishida di tim line up kalian. Dah itu doang. Tapi si Rukia itu ada syaratnya, dan juga si Byakuya juga ada syaratnya, yaitu harus memasukkan 2 karakter tipe slash di line up kalian gitu cuy ya. Tapi kalau lu cuma punya Ichigo doang gimana nih? Nah kalian bisa masukin si Ichigo sebagai DPS utama. Untuk supportnya kalian bisa pilih Yachiru atau Orihime. Nah untuk sub DPS nya atau yang punya skill tambahan kalian bisa masukin Rukia atau Ishida gitu cuy. Itu saran dari gua. Nah selanjutnya untuk shield dan build si Ichigo. Nah untuk stat terbaik buat Ichigo itu adalah CTR, CDM, sama bonus slash damage ya. 3 itu wajib banget kan dapetin untuk stat di shield kalian ya. Kalian rajin-rajin aja grinding sama farming. Intinya ketiga stat itu wajib ada di Ichigo ya, supaya damage dari Ichigo kalian bener-bener mantap cuy gitu. Nah selanjutnya aku akan ngasih tahu untuk saran gacha ya. Kalian masih ragu gacha Ichigo? Bro, ini game baru, developer ngasih banyak op. Lu bisa dapat 300 free pool dari tiket biru. Op bisa lu convert ke tiket merah. Ini momen paling emas buat ngambil karakter broken sebelum nanti power creep muncul. Gua bilang sih ambil, minimal ambil karakter dan stemnya. Kalau lu ngerasa video ini ngebantu, jangan lupa tekan like sampai warna birunya berubah jadi Bankai mode. Subscribe juga biar gua makin semangat bikin guide-guide lain yang ngebantu lu jadi pro player lokal. Oke, untuk videonya cuma itu aja. Thanks banget yang udah nonton, dan seperti biasa, peace out. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.